سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين وخصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني إلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الدين سلطان البدري سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البن سيد الشيخ محمد كشف النور الناجي سيد الإمام Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi Sayyid al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Sayyid Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandari Syekh Abdul Rahman Abi Bakr Jalaluddin As-Sayyidi bi ahli sanadina al-muttasil ilayhim wa ila ruhi Sayyidina al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Baqi al-Muqaddam Muhammad ibn Ali Fa'ala Sayyidina bin Ali Amil Baqi bin Al-Habib Abdul Rahman bin Wasabuh bin Abdullah bin Abi Bakr al-Adil Salak wa Sayyidina bin Abi Bakr bin Abdul Rahman al-Sakran Sayyidina bin Abi Bakr bin Abdullah al-Adil Salak dan Sayyidina Syekh bin Abdullah al-Adil Sayyidina bin Umar bin Abdul Rahman al-Muqtar Sayyidina bin Umar bin Abdul Rahman al-Attas Sayyidina Syekh Ali bin Abdullah Sayyidina bin Abdullah bin Ali al-Haddad Sayyidina bin Ahmad bin Sayyidina bin Abi Bakr bin Salim al-Sawaq Sahib al-Adad dari Sayyidina bin Abdul Rahman al-Jufri Sani dari Sayyidina bin Husin bin Abi Bakr al-Adad Nabi Ali bin Muhammad bin Husin Syekh Sayyidina bin Abi Bakr al-Attas Alami Sayyid Syekh Muhammad Amin al-Qutbi al-Sayyidina bin Muhammad bin Ali bin Abbas Sayyid Syekh Muhammad Sayyid Syekh Muhammad Sayyidi wa Mursyidi wa Murabir Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghanis جميع مشايخنا ومشايخنا الله الكريم يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علمهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم وجعلنا من حزبهم ومن أعلى ملتهم وشرنا بزمرتهم وادخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نسألك يا رب بركاتهم وكراماتهم اشفي أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء نجيلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحي أجسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا ووالدنا وإخواننا وأهل بيتنا وأولادنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة من حيث لا يحتسب وطول أعمارنا إلى 120 سنة بصحة كاملة وعافية وسلامة مع كمال المحبة والمتابعة لنبيك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة ووفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد
kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa da'wad dahilina amin. Qala al-musannif rahimahullah wa minha asy-syaba'u min at-ta'ami wa in kana halalan sofiyan fa inna asy-syaba'a yuqawwi syahawati wa hiya aslihatu syaitani. Wa minha, dan di antara jalan pintu masuknya syaitan ke dalam binting hati manusia, apabila binting atau pintu ini dilakukan maka pintunya terbukalah syaitan masuk ke dalam hati kita, yaitu asy-syaba'u minat ta'am. Syaba' itu perut kenyang penuh daripada makanan. Nah, makanan itu wa in kana halalan sofian, sekalipun makanannya itu halal yang bersih. Kalau kita sudah paham makanan yang haram itu pasti merusak hati, itu sudah penjelasannya. Makanan yang halal itu membawa berkah. Makanya dalam keterangan lewat, sebaik-baik makanan adalah makanannya orang takwa, karena makanan orang yang takwa itu adalah halal. Walaupun makanan itu halal, kalau kita memakannya itu syaba', memakannya itu sampai penuh, itu menjadi kada bagus. Ini nasi sepiring halal, sebagaimana firman Allah, kulu halalan minat thayyibati halalan thayyiban. Makanlah oleh kalian sebagian daripada makanan yang enak, namun makanannya itu halal. Ini sudah alhamdulillah nasi sepiring halal. Ukuran standarnya 2 wancuh, enggak 2 wancuh itu kada hebat banget. Atau bahasa ukuran parut kita, kandang parut kita itu kada sama. Orang ganal parutnya ganal, orang halus parutnya halus, sehingga kada kawa diukur orang makanan orang ganal parut diukur lawan makanan orang nang halus parut halus, sesuai dengan perutnya. Namun standar apapun perutnya, mau halus ataupun sedang apalagi besar, standarnya itu bagi 3. Sulusun lit-ta'am, sepertiga perut kita ini diisi makanan. Walusulusun lisyarab, sepertiga minuman. Wasulusun linnafas, sepertiga untuk angin berhina. Berarti kada hebat. Ini baru kita nih bagi 3 aja, sepertiga isinya makanan, sepertiga banyu, sepertiga angin. Itulah standar normal, kada dikatakan berlebihan atau kada dikatakan syaba'. Nah, kalau makanan itu hibak sampai ke sini, benar? Jika sampai ke sini hibak, ngalih bahina, pina basandar dan sebagainya, itu ngarannya syaba'. Syaba' itu hibak bulat nah. Isba' kalau bahasa tajwid ngarannya isba'. Bahasa nahwu itu kan ada ngarannya, ada juga kita belajar isba'. Kalau isba' itu ya bulat, hibak kan. Walaupun makanan itu halal, tapi memakannya itu sampai hibak perut, itu jadi kada bagus, jadi kada baik. Haram memang kada ada penjelasan haram,
tapi itu menjadi buruk. Apa keburukannya? Itu membuka pintu setan ke dalam hati kita. Maka ketika perut kita itu hibak, terbukalah pintu setan ke dalam hati kita. Fa inna syaba'a yuqawwi syahawati. Kenapa agama melarang makanan yang halal, tetapi memakannya itu dengan perut hibak atau penuh? Karena alasannya fa inna syaba'a yuqawwi syahawati. Maka bahwasanya kenyang penuh itu menguatkan syahwat. Syahwat menjadi kuat. Syahwat apa? Syahwat itu keinginan-keinginan nafsu. Ya, termasuk di dalamnya syahwat farjiyah, syahwat seksual. Termasuk di dalamnya adalah syahwat, keinginan-keinginan nafsu yang lain, yang sifatnya adalah satu, bernikmat-nikmat, dua, berlapang-lapang. Kita ambil contoh beberapa hal. Orang kalau perutnya penuh, hibak lawan makanan, maka timbullah syahwatnya kuat. Syahwat nang kuat nang timbul diantaranya adalah sifat syahwat itu berlapang-lapang, benyaman-nyaman, bemalas-malas, timbul tasandar. Iyalah, timbul tasandar. Disuruh lakas sembahyang lambat, disuruh berbuat baik lambat. Kenapa? Karena alasan awak kada nyaman, akhirnya nampak bisa teguringan. Satu guringan melahirkan apa? Melahirkan malas, lawan berlapang-lapang, dan itu cukup membuang-buang waktu, dan itu cukup menyaman-nyamanakan nafsu. Menyaman-nyamanakan nafsu, menguatakan syahwat nang lain. Apa syahwat nang lain? Syahwat nang lain adalah syahwatul farjiyah, syahwat seksual. Tahu seksual? Tahu? Hah? Tahu? Apa? Tahu? Syahwat seksual tahu? Farid? Farid? Tahu? Apa itu? Hah? Kenapa? Karena kalimatnya itu kalimat, kadang-kadang itu kalimat, ya taruhlah bahasa orang-orang itu, ada kita bahasa kitab tuh rajin syahwat tuh syahwatul jima, menguatakan syahwat jima. Kalau bahasa umum maknanya menguatakan syahwat apa? Syahwat seksual. Orang bila inya makan, setelah makan apalagi imbahan makannya itu jaga kambing mau panas, ya Allah, mau kambing makanan. Setelah makan kambing mau balik ke rumah, disaluan mana bini menunggu, kuat syahwat. Kalau orang makannya kurang, orang tuh makan kurang, syahwatnya kada kuat. Kita ambil contoh puasa. Ingat hadis Nabi lah, hadis Nabi, ya ma'syara syabab in istata'a minkumul ba'at. Wahai para pemuda, jikalau kalian sanggup nafkah zahir dan nafkah batin, falyatajawaz, maka hendaklah kawin. Kasihan si anak, mau ongkosi nafkah zahir sudah kau aja, nafkah batin sudahnya cagat terus, sanggup baca, baik bawa kawin. Apabila kalian tidak sanggup,
fa'alaikum bisawm, maka hendaklah kalian berpuasa. Untuk apa? Untuk menahan syahwat. Fa inna sauma wija, karena puasa itu menjadi binting, menjadi perisai agar syahwat kita kadang menjadi kuat. Tengah hari lintuk kayak sudah wafir melihat bibinian nampi nemungas secara selayu kayak sudah parut lapar. Coba kamu berikan mbah orang mulut dah, makanannya daging panjang menyarap mata. Ya kalau bersemangat Erin bersemangat, kalau bersemangat melihat parut kanyang, coba baru lapar kurang bersemangat juga. Kalau baru lapar aja bah lapar jadi itu kalau inya perutnya penuh, syahwatnya kuat, kalau ada saluran syahwatnya nang halal, alhamdulillah masih lumayan. Coba munnya ke dada, coba mun ke dada. Kamrina makanan kambing, kemarian daging, itu malam minum hintalo umma hibak terus tuh. Pokoknya caket terus kemana kamu nyuruh kan bini ke dada, bahaya kada? Bahaya. Itik tetangga kasihan nang iya ini rulahai nang kadang-kadang syahwat ini iya nang gawian menyuok itu tuh antu syahwat kada? Syahwat apa gawian menyuok. Tahu menyuok Muhammad? Dah. Nah iya, janganlah teman-teman di atas umpamanya dikorek-korek nih tuh menyuok mbah nah diulah. Orang najabaan aja juga, mau kelapun aja juga. Itu syahwat ngarannya tuh. Syahwat dina. Coba aja ikam dina makan kambing, talo parut makan kanyang nih kambing mah dah. Boleh ke rumah ya tuh ada lain lagi ikam gitu. Nangsu hawaran tuh aja lagi tuh. Ayo kawi syahwat. Wahia aslihatu syaitan, wahia dan syahwat itu aslihatu syaitan, senjatanya syaitan. Syahwat itu senjatanya syaitan untuk melumpuhkan manusia, untuk mengalahkan manusia. Kayak ini nah Dine, kalau secara umum kita memahami itu loh, iblis syaitan itu akan merayu kita, menggoda kita, akan menjerumuskan kita agar berbuat durhaka kepada Allah atau berbuat kepada maksiat, termasuk berbuat nang hina. Kayak apa caranya iblis masuk menggoda ke dalam diri kita? Ya lewat hati. Senjatanya adalah syahwat. Senjatanya itu syahwat aja. Senjata iblis nih syahwat. Kalau inya syahwat ini bahasa lain adalah nafsu. Syahwat nafsu, syahwat itu di nafsu, lalu keinginan nafsu nang kada bagus. Disinilah masuknya setan. Kalau dalam kitab tasawuf lain, setan itu kalau seorangan kada bisa menggoda manusia, kada kawan. Kalau bangsa dirinya aja menggoda manusia, insya Allah kada sanggup. Kecuali inya pakai kendaraan, pakai kawan. Setan nggak ada kawan ngalihnya. Apa kawannya setan?
dalam mengalahkan manusia, dalam mencelakakan manusia, kawannya itu adalah nafsu syahwat tadi. Itu kawan. Nah, sedangkan nafsu dan syahwat itu ada di diri kita, masuklah ini lewat itu. Kalau kita kawa mengendarai atau menguasai nafsu kita, insya Allah balai setan gak ada masuk. Coba yang lewat dalam kitab Kifayatul Atqiya, ingatlah, setan itu membawa tali itu akan menjebak manusia. Ketika tali itu dijebakkan kepada manusia, manusia terjebak, terjejak, terjarat. Lalu ditakuni, napa garang tali untuk menjebak setan? Oh, setan untuk menjebak manusia. Tali itu adalah perempuan. Jadi biar kita paham, kalau dinaikin rumusnya setan masuk mencelakakan manusia itu lewat nafsu. Nafsunya nampak perempuan, yang kedua makanan dulu. Makanan. Makanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu habailus syaitan. Perempuan itu adalah jebaknya setan. Kalau orang sudah setan memakai perempuan, banyak orang yang terjebak dengan perempuan ini. Karena memang perempuan itu menarik. Bahasa kita, jangankan pondokan, kalau sudah perempuannya itu bungas muntuk, orang yang berumur 80 tahun pun kepincut, ujar orang Jawa bener kepincut. Kalau orang kita taruhlah, kalau bini-bini ini sudah umur nang sekian muntuk mungkal, jangankan pondokan, laki-laki nang berumur 80 tahun beliuran. Lalu adalah viral orang tua mengawini. Ada bener nang hanyar nih pendengar, bini-bini 17 tahun dikawini oleh laki-laki umur 80 tahun. Iyo. Laki-laki umur 80 tahun kawin lawan bini-bini umur 17 tahun. Kada beliuran aja. 80 tahun tetap beliuran. Kenapa? Karena memang perempuan itu perhiasan dunia. Dan lewat perempuanlah syaitan menjebak manusia. Al-mar'atu habailus syaitan. Perempuan itu jebaknya syaitan. Nah, berikut adalah lewat makanan. Lewat nafsu makanan. Ketika manusia makannya banyak, nafsunya kuat, masuklah syaitan. Masuklah syaitan. Nah, lalu hati-hatilah ketika kita makan, jangan sampai berlebihan, jangan sampai perut ini hibah. Cukup sepertiga perut kita ini diisi. Kalau orang hibat lagi, benar? Kalau hibat lagi, semalam dalam kitab Kifayatul Atqiya, luqaymatun, cukup beberapa suap, yuqimna sulbahu, hanya sekedar menguatkan sulbinya. Ini orang hibat.
Makan hanya beberapa suap, hanya sekedar menimbulkan tenaga dan kekuatan. Walaupun makannya sedikit, tapi penuh energi, penuh vitamin, penuh ini dan itu sudah cukup. Sudah cukup. Faqad ruwiya anna iblisa zuhara li Yahya alaihi salam. Faqad maka sungguh ruwiya diriwayatkan anna iblisa bahwa iblis zuhara bazahir, iblis bazahir li Yahya lawan Nabi Yahya alaihi salam. Iblis berzahir lawan Nabi Yahya. Kayak apa bentuknya? Takut aja Nabi Yahya. Potongannya kayak apa iblis nang berzahirnya? Wallahu a'lam. Nah, para'a alaihi ma'aliqa min kulli syai'in. Para'a maka melihat Nabiullah Yahya alaihi salamu alaihi atas iblis ma'aliqa beberapa tali min kulli syai'in dari tiap sesuatu. No, iblis hibak bawa tali. Asal mana ma'alik itu ikatan, ya tali. Iblis buat tali. Jangan ini orang menjebak bagan menjerit nabaka ini benar. Waqala lahu iblisu. Kemudian Nabiullah Yahya alaihi salatu wassalam berkata kepada iblis, ya iblisu ma hazihil ma'aliqu. Ya iblisu, wahai iblis. Jadi mulai bahari itu iblis ngarannya benar. Padahal ngaran aslinya Azazil. Kalau tuh Azazil dari golongan malaikat, di ayat lain dari golongan jin. Dari golongan jin. Ngarannya Azazil. Cuma ngaran terkenalnya adalah iblis. Orang menakuni benar iblis itu bahasa apa? Wallahu a'lam. Karena dalam kamus bahasa iblis itu bukan bahasa Arab. Kenapa? Iblis itu mulai zaman dahulu. Pahami? Arba'atun min kutubin tafsiruha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zabur Dawud wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Arba'atun min kutubin tafsiluha. Ada 4 kitab yang diturunkan dari langit atau dari Allah subhanahu wa ta'ala. Taurat, Zabur Dawud wa Injilu ala. Zabur terhadap Nabi Daud. Zabur bahasa apa? Zabur bahasa apa? Bahasa Kipti. Zabur itu kitab yang diturunkan kepada Nabiullah Daud alaihi salam. Kitabnya bahasa Kipti. Iyalah. Kemudian Tauratu Musa bil huda tanziluha. Kemudian Taurat diturunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Bahasanya apa? Ibrani. Bahasanya Ibrani. Kemudian Injil bahasanya Suryani. Al-Quran bahasanya Arab. Lalu dicari di Zabur, di Injil, di Taurat, apa iblis itu bahasaan apa? Dalam kamus Arab, dalam kamus bahasa Arab, atau dalam kitab belajar nahwu, iblis itu ismul ladzi la yansarifu. Iyalah. Iblis itu kan ismul ladzi la yansarif, isim nang kada boleh bertanwin.
Kalau ismul ladzi la yansarifu ma fihi illatani min ilalin tis'in, harus 2 alasan daripada 9 alasan. Sekarang kalimat iblis kada betanwin, pada boleh baca iblisun ada iblisu tuh, pangja'a iblisu, ra'aitu iblisa, maratu bi iblisa gitu. Kalau ilatnya apa? Ilatnya adalah alamiah lawan ajamiyah. Alamiah ngaran siapa? Ngaran seseorang. Kemudian ajamiyah itu artinya bukan bahasa Arab, berarti iblis bukan bahasa Arab. Iblis bukan bahasa Arab. Habis bahasa apa? Wallahu a'lam. Apa bahasa Ibrani? Kadiju. Bahasa Suryani? Kadiju. Bahasa Gipti? Kadiju. Bahasa apa? Wallahu a'lam. Rumus saja kamu takut itu aku udah tahu. Nang jelas itu ajam. Belajar kalau kita. Ilatnya alamiah lawan ajamiyah, bukan bahasa Arab. Nah, adapun sebahagian ulama mentafsirkan iblis itu adalah berasal dari kata dasar ablasa yublisu iblisan. Itu diulah-ulah aja benar. Af'ala yuf'ilu if'alan. Ablasa yublisu iblasan, bahwa iblis. Kenapa? Ablasa itu maknanya putus asa. Iblis dingarani iblis karena dia orang yang putus asa daripada rahmat Allah. Inya kada hendak lagi lawan rahmat Allah. Emang iblis kada hendak lagi lawan rahmat Allah? Iya. Allah Ta'ala hendak memberi rahmat berupa penerimaan taubat. Ya kada? Iblis kada hakun. Iblis kada hakun nampak, kada hakun sujud lawan Adam. Seandainya iblis mau sujud lawan Nabi Adam, baik di waktu hidup atau sesudah mati di kuburnya, maka iblis mendapat rahmat Allah. Rahmat Allahnya berupa ampunan dan lain-lain. Ketika iblis menolak itu, berarti iblis kada ada harapan lagi mengharap rahmat Allah, maka digelarlah iblisu. Nah, sehingga kalau dalam bahasa benar, lalu semadingannya wa may yaqnut mir rahmatillahi fa ulaika humul kafirun. Ada orang yang putus asa lawan rahmat Allah. Orang yang putus asa lawan rahmat Allah itu adalah orang kafir. Orang yang putus asa lawan rahmat Allah lalu membunuh diri, putus asa. Sudah putus asa lawan rahmat Allah, maka orang itu kada lain iblis. Paham deh? Nah gitu. Nah, lalu Nabi Yahya berucap lawan iblis, ya iblisu, wahai iblis. Jadi terkenal sudah mulai dahulu iblis ngarannya. Ya kalau iblis ngarannya. Kadang ngaran asli gelar, ngaran aslinya Azazil, ngaran asli iblis. Mahadzihil ma'aliku, iblis itu nampak. Apa ini tali temali? Apa ini ikatan pengikat? Iblis itu pengikat tali-tali itu agen apa itu? Ujar iblis, faqala hadhihi syahawatu. Ini Yahya ay syahwat. Apa ngarannya, Pak? Kalau bahasa kita itu hanya simbol benar. Mengatakan hidup ini kalau kita arti secara luas, kadang-kadang hidup ini penuh dengan simbol. Tahu simbol lah? Simbol ngarannya. Tali
tali, iblis membawa tali. Dipadahkan ditanyai oleh Nabi Yahya, tali itu apa? Ini syahwat. Mah tali dipadahkan syahwat. Andai kalau itu maksudnya simbol, maksudnya ini adalah simbol, ini bagaikan syahwat. Aku dengan tali ini menjebak, menjerat siapapun, tapi taliku ini adalah maknanya syahwat. Ya nang orang kena mengatakan juga orang-orang wali kadang-kadang nang sering melakukan simbol. Simbol itu benar contoh aja itu kada lepas daripada simbol. Napa presiden tuh? Presiden itu lah ingatakan jika supaya lebih memahami kita. Presiden itu apapun selalu menjadi simbol. Bila presiden itu benar jangan kayak kamu bergerak lah ya presiden nang kene aja, itu ada artinya, ada simbolnya. Itu simbol apa ada tuh. Lalu orang macam-macam arti, macam-macam arti. Itu simbol ini tuh. Belak presiden adalah berbaju ini, oh berbaju nampak, berbaju taruhlah berbaju Dayak umpama, itu hanya sekedar simbol. Simbol apa arti sendiri. Lah inilah arti sendiri. Arti nampak, arti macam-macam orang mengartikan. Ada orang yang mengartikan ini presiden adalah orang yang menghargai budaya. Ada yang orang mengartikan ini presiden adalah ingin menaikkan sebuah budaya Kalimantan dengan cara memakai ini. Itu simbol lah. Jadi bahasa Muhammad kita punya hendak sedikit-sedikit belajar memahami apa mengasah otak kita harus belajar memahami simbol-simbol dan isyarat-isyarat. Apakah itu berupa pakaian, apakah itu berupa gerakan, termasuk berupa ucapan-ucapan. Nah, itu ada dalam tasawuf ngarannya bahasa isyarat. Tali ini isyarat aja. Tali ini bahasa simbol aja, bahasa isyarat. Yang maknanya tali itu adalah hazihi syahawatu, ini syahwat. Ini syahwat. Allati asabtu biha ibna Adam, yang dengan syahwat inilah aku mengenai, aku menjebak dengannya seluruh anak manusia. Aku menjebak manusia ini lawan syahwat nih. Orang mabuk tuh karena syahwat, orang oleng-oleng nang kayak bodoh di disko kah? Disko. Viral aja, viral. Hati-hati lah, salah memahami juga, harus bujur-bujur informasi. Itu bukan diskotek, itu sebenarnya kafe. Kafe itu izinnya hanya untuk makan dan minum, kadanda untuk penyediaan itu, sehingga pengelola kafe itu menyalahi aturan, dibawanya bejogetan, walaupun kada mabuk, itu sudah merusak citra dan menyalahi perizinan yang berlaku. Izinnya hanya cuma makan menjual makanan dan minuman, bukan untuk bejoget-jogetan. Nang itu kayaknya membuka pintu syahwat, minta buka pintu syahwat toh. Kenapa? Bejogetan, oleng-oleng laki-laki bini-bini, akhirnya kena seekong minum jinit, seekong minum topi miring, seekong gajah, macam-macam, lalu bertampuh gajah lawan topi miring.
nang seikung jin amok laginya. Ada tahu lah berputar aja laginya. Harap becarok dah. Bacarok. Cuma ingatakan itu lain diskotek. Karena dipadahkan di Barambai ada diskotek kada. Itu kafe itu bahasa kampung warung lah, warung kafe nang menjual makanan dan minuman. Cuma oleh pengelola kafe itu disalahgunakan perizinannya, makanya ditegur, diberi rekomendasi agar pemerintah menertibkan itu, kemudian pengelola kafe melaksanakan kafe dan mengoperasikan kafenya itu sesuai dengan perizinan yang berlaku, sesuai dengan kondisi Barambai atau kearifan lokal nang di Barambai ini boleh dikatakan adalah kota santri. Itu tuh. Nah itu taliknya itu tuh syahwat dulu dari itu tuh kena mulainya tuh dari itu kena mabuk, joget-jogetan asik mabuk, akhirnya nampak di sana sumbernya kemaksiatan, ada kerumunan laki-laki bini-bini, ada mabuk-mabukan, ada narkoba, bisa ada lagi ngarannya perzinahan. Napa? Itulah syahwat. Dengan syahwat inilah ujar iblis, aku mengenai manusia, aku menjebak manusia. Maka ketika manusia tidak bisa menguasai syahwatnya, maka dia masuk dalam tali temali, tali jeratan syaitan. Pokoknya kemudian Nabi Yahya berkata, hal fiha min syai'in. Ujar Nabi Yahya, hal fiha min syai'in, adakah bagiku pada syahwat itu sesuatu untukmu? Aku pang ujar Nabi Yahya, pacangan karenakah di syahwat itu? Nabi Yahya beginilah kada. Nabi nang ada bini itu kan dua, Nabi dan Rasul, satu Nabi Yahya, dua Nabi Isa. Tapi kamu jangan menuruti jika dikira sholat mana sholat? Boleh? Jangan nuruti. Aku nuruti Nabi Yahya aja. Nabi Yahya umur 33 aja mati. Jangan nuruti Nabi Yahya. Hendak nuruti Nabi Ibrahim aja. Jika nuruti Nabi Ibrahim aja, nuruti Rasulullah kata kawaja. Rasulullah 11 bini. Aku nuruti Nabi Ibrahim aja, umur panjang Nabi Ibrahim, bini 2, Sarah lawan Hajar, kada 2 juga bini Nabi Ibrahim jika nang ketahuan bener 2. Fahal fiha min syai'in, iblis, aku adalah jual di situ jatah situ. Ujar iblis, menyiapian bisa aja. Faqala, ujar iblis, rubbama syabba'ta, apabila pian tuh parut hibak kanyang ulun masuk ke pasyagalnaka anis sholati wa anis zikri. Disitulah kami kawa mengganggu engkau, kawa menyibukkan engkau daripada sembahyang dan zikrullah. Bahasa jawabannya gitu. Kalau ujar Nabi Yahya, aku ada joleh iblis, iya menpian hibak kena parut kanyang kenyamanan kami masuk kawa pian iya nang kena kuler sembahyang
pian iya kena nangkulir berzikir gitu. Bujurlah din, mun sudah kanyang bujurlah kulir kalau kulir karena parut kanyang kesandar. Ini isyarat saja, pahamlah, ini isyarat saja. Kenapa? Karena Nabi Yahya kada mungkin bisa diganggu oleh iblis, karena memang beliau satu nabi dan rasul. Nabi dan rasul itu disebut dengan maksum, sudah dijaga Allah. Nah, sehingga mereka pun kada akan melakukan makan kanyang. Sedangkan kita bukan orang yang maksum, bukan orang yang mahfuz. Nah, sehingga kita ini rentan dengan jebakan setan, melewati makanan nyaman, lalu kada ingat hibak parut. Saat parut hibak itulah syagalnaka anis sholati wa zikri, kami mengganggu manusia, kami maharuk manusia, lalu inya kulir sembahyang. Jadi jalan dan kulir sembahyang, lalu kulir berzikir, belajar kulir. Kenapa? Parut kekanyangan pelajaran sekolah nak guring kau belajar parut asa kada nyaman nyentan ya kada ya. Karena kena jebak Muhammad lah, itu yang katakan kita aja bila kita membuka pintunya, bila parut hibak, berarti kita membuka pintu syaitan masuk ke dalam hati kita. Qala hal gairu zalik, ujar Nabi Yahya, iblis, adakah lain pada itu? Nang lain pada nang parut kanyang nih adalah gila. Hal gairu zalik, adakah lagi yang selain itu adalah gila? Qala, ujar iblis lah, ada lagi apa itu aja kan ngalikat dah manusia ini. Walillahi alayya, dan bagi Allah subhanahu wa ta'ala kewajiban atas, demi Allah lah aku la Allah amla'a batni minat to'am. Qala, berkata Nabi Yahya, walillahi alayya, ujar Nabi Yahya, aku bersumpah atau kewajiban atasku karena Allah lah, Allah amla batni, aku tidak akan mahibaki perutku minat ta'ami, daripada makanan, abadan selamanya, demi Allah nah. Iblis saya kan mengatakan aku kada akan pernah menghibakakan perutku ini daripada makanan. Kenapa? Karena disitulah awal syahwatnya, pintu setan masuk, dan merupakan awal syahwat-syahwat yang lain. Nah, orang bahari itu beri Allah, jika iya nang beri Allah, latihan kurang makan supaya jangan sampai masuk iblis nih. Abadan, selamanya. Faqala lahu iblis, kemudian berkata lawan Nabi Yahya oleh iblis. Uji iblis membalas, magakin kan Nabi Yahya nih, pokoknya aku bilisnya lah, karena aku tahu dia jalan nikam, demi Allah aku kada akan pernah lagi menghibakkan perutku selamanya. Bah selamat tau menjadi iblis ini kalau lagi aku mendaku Yahya, tapi ada nih Yahya ya walillahi alayya,
wajib atasku karena Allah Allah ansaha musliman abadan, bahwa aku tidak akan menasihati orang Islam lagi selamanya. Pokoknya aku ada hendak lagi nang mina memadahi ini, karena aku terjebak ya iblis ini, terbuka rahasia. Allah yang ansaha musliman, aku tidak akan menasihati lagi lawan orang Islam ini selamanya. Kada lagi nang menasihati ini kada aku punya kada madahkan lagi nah. Cuma sudah tahu kita, tinggal kita sudah tahu kelemahan-kelemahan iblis ini kan musuh, musuh kada. Nah, musuh kelemahan iblis kita tahu. Kenapa kelemahan iblis? Jik, kelemahan iblis apa? Iblis ini kan musuh. Amun kita hendak mengalahkan musuh, berarti kita harus tahu dulu kelemahan musuh, kemudian menguatkan binting kita agar kita ketika diserang musuh kada apa-apa. Kelemahan iblis tuh apa semua? Lolah, kelemahan iblis. Ingat deh, setiap orang tuh kan punya kelemahan. Likulli ahadin maziyah, tiap orang punya kelebihan, tapi di balik kelebihan itu juga ada kelemahannya. Ketika orang ingin perang lawan musuh, harus tahu dulu titik kelemahan musuh. Inna syaitana kana lakum aduwwum mubin. Syaitan itu terhadapmu musuh nang nyata, berarti kita harus menang melawan syaitan. Kalau ingin menang melawan syaitan, maka tahu dulu titik kelemahannya syaitan. Kenapa, Jik? Oh, situ jika rahasianya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau kita hendak melemahkan syaitan, titik kelemahannya serahkan lawan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala melihat iblis, iblis kada melihat Allah. Kalau kita melawan iblis, iblis melihat kita, kita kada melihat iblis, kawalah menang. Dari segi itu dulu kawalah. Kita melawan iblis, iblis melihat kita, kita kada melihat iblis. Nah, lalu lebih bagus kita minta lawan orang, orang itu melihat iblis, iblis kada melihat lawannya. Siapa? Allah Ta'ala. Tuh otomatis selama balinya kada kamu lihat laginya. Tuh. Nah, tinggal mencari apa? Mencari jangan sampai kalau kita kada kuat, kada kawa apa bahasa kita, kada tahu titik kelemahan iblis, berarti kita membintingi diri kita kuat-kuat agar iblis itu jangan sampai masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam binting kita. Senjatanya zikir. Zikir dulu. Tadi yang pertama berlindung lawan Allah, berserah lawan Allah. Nang kedua zikir, nang ketiga iblis masuk ke dalam diri kita dengan lewat pembuluh darah. Tutup jalan pembuluh darahnya dengan lapar, tutup dengan zikir.
iblis masuk ke dalam hati kita untuk mengalahkan kita lewat pintu-pintu di dalam hati kita, yang pintunya banyak. Di antara pintunya itu adalah, dan ini pintu yang sangat menentukan, adalah syahwat. Pintunya itu adalah syahwat. Nah, supaya syahwat ini terkontrol, makan jangan banyak. Karena dengan banyak makan, syahwat akan bergelora. Karena dengan banyak makan, syahwat akan menjadi kuat. Maka masuklah peluang iblis. Habis. Nah, selebihnya nang lain-lain aja. Nah, bahasa lain, iblis itu api. Iblis itu api. Maka api ini kawa dikalahkan oleh banyu. Kalahkan lawan banyu. Kadang kali iblis itu api. Nang kawa mengalahkan api ini adalah banyu. Habis. Kemudian wa minha hubbut tazyini minal asasi wasyabi waddari ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Get situ aja dulu. Nanti